Ya, bersama dengan IPS Indonesia. Nah, di sini untuk tutorial pemasangan untuk kabel power IPS genset mini IPS X17 Home. Nah, langsung aja. Ini kabel powernya colok ke stop kontak rumah. Lalu cek pakai test pen lubang yang sebelah kanan. Kan 1, 2, 3 lubang yang sebelah kanan ya. Jika arus test pen nggak menyala, steker kabel power balik ya. Setelah itu cek lagi pakai test pen yang lubang sebelah kanan. Nah, test pen menyala, itu posisinya berarti sudah benar. Oke, langkah ya, bersama dengan IPS Indonesia. Sekarang untuk review pengiriman IPS X17 Home ke Bapak Nicholas, daerah Bogor. Nah, ini Bapak Nicholas, daerah Bogor, barangnya dikirim ya, akan dikirim, lagi tunggu pick up-nya nih. Jadi channel IPS Indonesia itu sebelum melakukan pengiriman ke konsumen yang eceran akan divideokan tes runningnya dan sekaligus cara pemakaiannya dan cara kerjanya, kecuali yang konsumen yang reseller, yang pembelian secara grosir, yang nggak mungkin kita videoin satu-satu karena minimal pengambilan minimal 20 piece. Seperti salah satu customer reseller kita, dia buat jual lagi kan ya, grosir. Dia ngambil 45, sorry, yang kali ini lain lagi, daerah Cirebon itu ngambil 55 piece, 55 biji, karena minimal kan 20 piece. Itu kita nggak mungkin di videoin tes runningnya satu-satu, tapi tetap di tes running sebelum pengiriman. Tapi kalau untuk yang pengambil eceran kan paling 1 biji, 2 biji, kita videokan tes runningnya, sekalian kita tunjukkan cara pemasangan dan cara proses kerjanya. Oleh karena ini Bapak Nicholas itu yang channel IPS tuh yang di YouTube itu di subscribe sama tekan tombol loncengnya, yang gambar loncengnya juga ditekan notifikasinya. Jadi kita akan upload, karena kan kita ngelayanin bukan hanya 1 orang 2 orang Pak, banyak. Jadi tiap kita habis videokan, kita upload ke YouTube channel kita. Nah, kalau Bapak subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya, loncengnya, jadi saat sudah diupload, Bapak sudah mengetahui muncul tuh video produknya Bapak, barangnya Bapak yang Bapak udah order. Makanya Bapak subscribe sama notifikasi loncengnya ditekan Pak. Jadi saat kita upload, Bapak sudah jadi Bapak lihat sendiri kalau barang Bapak yang Bapak order, kita kirim kondisinya bagus, sesuai. Jadi nggak seperti beli barang seperti kucing dalam karung, kita nggak mau. Kita jadi jelas, semuanya transparan. Ya Pak, nah ini barangnya Bapak nih, yang IPS X17. Kameranya saya kebawain dulu ya. Ini sudah kita kirim, kita lagi nunggu pick up-nya juga ya, belum datang-datang. Soalnya Bapak kan kirim ordernya lewat jasa pengiriman apa tuh, antar aja. Tunggu pick up dari dianya datang Pak. Nah, kita juga, oh ya, supaya yang lainnya juga mengetahui, kita jam kerjanya itu Senin sampai Sabtu. Jadi kalau chat di toko online kita nggak langsung balas, karena maklumin jam kerja kita hari Senin sampai Sabtu dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore. Soalnya ada yang chat jam 12 malam, jam 10 malam, jam 8 malam,
ada yang chatnya hari Minggu, ya otomatis kita nggak bisa langsung balas, karena di kantor kita ya jam kerjanya Senin sampai Sabtu, Minggu libur, dan dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore aja. Nah seperti itu. Ini ya punya Bapak Nicholas, daerah Bogor ya. Ini juga bisa dicolok juga nih, kalau Bapak ini disediakan juga tambahan colokan buat nyolok. Sekarang kipas sudah nggak ada, karena kipas itu akan mengurangi arus listriknya, arusnya aki. Pakai kipas nggak pakai kipas sama aja fungsinya. Seperti di video yang buat di Brebes kan saya udah memberitahukan bahwa kedepannya kipas akan ditiadakan. Dan sementara pakai kipas, tapi udah produk yang pakai kipas sudah habis, kita udah nggak mau dipakein kipas lagi. Sama aja bagus kualitasnya, pakai kipas nggak pakai kipas. Nah ini gini Pak ya, ini kan aki ya kan ya, Bapak colok nih, ingat jepit hitam ke negatif aki ya Pak. Ini aki kecil ini, aki motor ini cuma contoh Pak. Jadi deskripsi produknya Bapak baca dan tonton videonya sampai habis ya Pak, supaya nggak miskomunikasi nanti. Jepit hitam ke negatif aki, jepit merah ke positif aki, jangan terbalik walaupun sedetik pun ya. Nah udah gitu colok nih kabel powernya, nih kabel powernya ya, yang tadi kita udah cek pakai tes pen. Nih colok kabel powernya di belakang. Oh ya, colok yang kuat Pak, supaya nggak goyang-goyang Pak Nicholas ya. Udah Pak, udah seperti ini. Nah tombol power standby mau dinyalakan atau tidak dinyalakan terserah Bapak. Pastikan sebelum pasang aki dan colok kabel powernya, pastikan tombol genset, ini tombol genset ya Pak, tombol genset dalam keadaan mati. 0 itu mati, 1 itu hidup ya. Nah, kalau tombol power standby, ini tombol power standby mau dinyalakan boleh, mau dibikin standby boleh, nggak dibikin standby juga boleh ya. Kalau saya sih di rumah biar nggak mau ribet, saya nyalain aja terus seperti ini. Udah saya nyalain aja terus nanti ya. Tapi ada yang matikan aja. Jadi walaupun tombol power standby-nya dimatikan Pak, chargeran di dalam chargeran aki otomatis yang di dalam IPS ini kan ada chargerannya ya, dia bersifat otomatis tetap ngecas. Jadi saat aki tegangannya kurang, dia akan ngecas. Saat aki tegangannya udah full, udah penuh, chargeran di dalamnya akan nonaktif, akan mati di dalamnya. Jadi walaupun tombol power standby-nya dimatikan, chargerannya di dalamnya tetap aktif secara otomatis. Nah, untuk ini kan ada layar LCD-nya Pak, ya kan, untuk mengetahui udah penuh apa enggak akinya. Ini dia ini ya full sampai 14,2 volt. Nah, setelah 14,2 volt, saat dia sudah sampai mentok 14,2 volt, dia akan turun menjadi 13,4 volt. 13,4 volt. Nah, setelah udah 13,4 volt, udah. Dia manteng terus kayak gitu. Itu tandanya sudah penuh. Jadi kalau misalkan aki motor kalian atau aki mobil kalian ada yang soak, ya kan, mau ngecas, karena IPS ini bisa dijadikan buat chargeran aki juga kan. Jadi nggak perlu beli chargeran aki lagi. Misalkan motor kalian atau mobil kalian akinya ada soak, ya udah akinya lepas dari motor atau dari mobil, terus dicas dah. Udah
Seperti itu. Jadi selain fungsinya sebagai genset, tapi sebagai chargeran aki juga. Jadi nggak usah beli lagi chargeran aki. Ya Pak, kayak begitu. Nah, ini nih ya posisinya. Sekarang kita praktekin ya Pak ya. Ya, misalkan PLN padam nih ya. Anggap ilustrasinya PLN padam. Saat PLN padam, ya, MCB KWH meteran, ya, MCB KWH listrik meteran yang di depan rumah tuh matikan dulu, turunin dulu. Nah, setelah udah turunin, ya, baru tombol gensetnya nyalain, satu nyala. Nah, udah ini seluruh jaringan rumah. Udah seperti itu. Nah, saat PLN hidup kembali, saat PLN udah hidup kembali, matikan dulu tombol gensetnya. 0 itu mati. Setelah mati, baru MCB KWH meteran rumah yang di depan tuh baru nyalakan. Seperti itu. Ya, ikutin langkah-langkahnya seperti itu. Nggak ngikutin langkahnya nanti short. Jadi mudah sekali, sangat sederhana. Seperti itu. Oke, untuk Bapak Nicholas nanti akan saat jasa pengirimannya pick up, ini udah langsung proses pengiriman ya Pak. Kita tunggu jasa pengirimannya dulu. Jangan lupa ya Pak, di subscribe sama di lonceng notifikasinya ditekan, diklik supaya nanti, karena kita akan upload nih video produknya Bapak. Jadi tiap konsumen yang order, video tes runningnya kita videoin. Kita tes running dulu sebelum kirim, terus dan kita videokan. Makanya kita upload ke YouTube channel kita, IPS Indonesia. Jadi saat kita upload, kalian mengetahui barang kalian itu saat mau dikirim kondisinya dan cara pemasangannya udah oke, udah bagus, dan mengetahuinya. Oke, itu saja, nggak panjang lebar. Bapak Nicholas dari Bogor. Tetap bahagia, salam bahagia dari IPS Indonesia.